Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib akhwati fillah, kaifa halukum? La'allakum bi khairin wa afiyah. Untuk materi kita selanjutnya, kita punya cara membaca lafzul jalalah. Cara membaca jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Yaitu adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Cara membaca lafzul jalalah. Kita punya dua cara membaca lafzul jalalah ini. Yang pertama adalah tafkhim atau dibaca tebal. Yang kedua kita punya tarqiq atau dibaca tipis. Bagaimana cara membaca lafzul jalalah dibaca tafkhim atau tebal, dan bagaimana cara membacanya dibaca tarqiq atau tipis? Kita akan masuk dulu pada pembahasan yang pertama. Lafzul jalalah dibaca tebal. Ada 3 poin. Yang pertama adalah ketika di awal susunan kalimat. Ketika berada di awal susunan kalimat, lafaz Allah kita berada temukan di awal. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh lain, Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu. Itu kita baca tebal. Allah, Allah, Allah. Kemudian yang kedua, lafzul jalalah lafaz jalalahnya berada setelah huruf yang berharokat fathah. Berada setelah huruf yang berharokat fathah. Contoh, huwa, wa di sini harokatnya fathah. Kemudian setelah itu ada lafzul jalalah. Qul huwallahu, qul huwallahu, Allahu, qul huwallahu, qul huwallahu ahad. Oke, kemudian contoh lain, wallahu, wallahu, wallahu. Contoh lain, tallahi, tallahi, Allah. Kita baca dia huruf lafzul jalalah ini dengan cara membaca yang dibaca tebal. Kemudian poin terakhir yang ketiga, setelah huruf yang berharokat dhammah. Dhammah, huruf yang berharokat dhammah. Contoh, yubayyinullahu, yubayyinullahu. Kita punya nun berharokat dhammah. Kemudian setelahnya adalah lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka kita baca lafzul jalalah ini dengan tebal atau tafkhim. Yubayyinullahu, yubayyinullahu. Ya, kita ulang dari pertama. Dibaca tafkhim atau tebal ketika berada di awal susunan kalimat dengan contoh Allahu Akbar. Yang kedua, berada setelah huruf yang berharokat fathah. Qul huwallahu ahad, wallahu, wallahi, tallahi. Kemudian yang ketiga berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Yubayyinullahu, yubayyinullahu.
Oke, masuk ke bagian yang kedua, lafzul jalalah dibaca tipis atau tarqiq. Hanya satu poin di cara baca tipis ini. Ketika lafzul jalalah berada setelah huruf yang berharokat kasrah. Lafzul jalalah ketika terletak setelah huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Dibaca tipis. Contohnya, yu'minuna billahi, yu'minuna billahi, billahi, yu'minuna billahi. Kemudian contoh lain, bihablillahi. Di sini kita temukan huruf ba berharokat kasrah, kemudian lam harokatnya kasrah, maka lafzul jalalah harus kita baca tipis. Yu'minuna billahi, bihablillahi, walillahi, lam lillahi. Lafzul jalalah juga dibaca tarqiq atau tipis. Oke, langsung kita masuk ke mushaf. Di sini kita ada di surat Al-Ikhlas, ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa lafzul jalalah. Yang pertama kita temukan lafzul jalalah dibaca tipis. Itu di mana? Ya, di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, Allah dibaca tipis setelah terletak setelah mim yang berharokat kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah dibaca tipis. Ayat pertama, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Allah di sini dibaca tebal. Kenapa? Karena terletak setelah huruf waw yang berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian ayat kedua, Allahus samad, Allahus samad. Di sini ada lafzul jalalah dibaca tebal atau tafkhim. Kenapa? Ya, karena dia berada pada susunan kalimat, di awal susunan kalimat, atau di sini kita sebut berada di awal ayat. Oke. Itu untuk lafzul jalalah dibaca tebal dan dibaca tipis. Kita ulang sekali lagi. Bismillahi, bismillahi tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dibaca tebal, terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Allahus samad, Allahus samad dibaca tebal karena berada pada awal susunan kalimat. Seperti itu. Untuk tambahan, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi itu cara membaca lafzul jalalah. Kemudian di sini Ar-Rahmanir-Rahim. Termasuk alif lam apakah? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, termasuk alif lam syamsiyah. Apa yang kita fokuskan pada alif lam syamsiyah? Ada tasydid di atas ra, dan ra termasuk huruf syamsiyah. Begitu pula di ar-rahim termasuk huruf syamsiyah, dan kita fokus terhadap tasydid yang ada di atas huruf ra tersebut. Kemudian di ayat 2 ada alif lam. Oke, di ayat 2 ada alif lam syamsiyah, juga terdapat huruf sad. Sad termasuk huruf syamsiyah, dan kita fokus kepada tasydid yang ada di atas huruf sad, dan kita tidak temukan apapun di atas huruf lam, itu menandakan tidak kita baca lam tersebut. Baik, tambahan sedikit untuk lafaz Allah ini, lafzul jalalah ini seringkali kita keliru dalam pengucapannya. Kalau kita tulis dengan huruf Latin adalah A, double L, kemudian O, kemudian H, Allah. Tapi yang sering kita temukan adalah munculnya huruf W di lafaz jalalah ini. Allah, Allah. Seperti kalau ditulis dalam Latin
Allah. Ini yang salah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini ada hamzah, kemudian huruf lam, kemudian huruf ha. Di sini tidak ada huruf waw, ya. Jadi tidak ada waw di sini. Nah, ini yang sering terjadi ketika melafalkan huruf lafaz Allah ini, ada muncul huruf waw, huruf baru yaitu waw. Allah, Allah. Ini yang salah dan harus kita perbaiki dan kita biasakan untuk tidak mengucapkan huruf w atau huruf waw, tapi murni itu huruf lam. Allah gitu. Kenapa di situ ada kalau misalkan huruf Latin ada yang pakai o, itu karena pengaruh dari bacaan lafzul jalalah tersebut yang dibaca tafkhim atau tebal, ya. Kalau billah pakai a, vokal a, karena dia dibaca tipis, tarqiq gitu. Tapi tetap kita tegaskan lagi bahwa di situ tidak ada huruf waw, sama sekali tidak ada. Jadi hindari huruf waw ketika melafalkan lafaz Allah. Murni lam, Allah. Hanya cara bacanya aja yang ada dua cara, tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Allah, billah, billahi tallah, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi. Baik. Sudah paham sampai sini? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.